Saya di sini nih untuk membawa suara rakyat yang menderita kelaparan, anak sekolah, kesehatan, pendidikan. Ini miskin ini. Selama dana keluar ke Papua dengan dana Otsus. Dana itu tidak sentuh sampai di kalangan masyarakat. Dana itu nggak tersentuh. Dana tidak tersentuh sampai turun masyarakat. Masyarakat Papua derita. Yang terlalu pengalang-pengalang itu pemerintah provinsi ya alright, baik, dia terima dari pusat. Sekarang jatuh ke pemerintah daerah. Titik penampungan semua berkas-berkas itu di situ. Perencanaan yang tidak jelas, tidak menunjang ke program pembangunan di kampung-kampung dan distrik. Inilah masalah. Di pemerintahnya? Pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Kabupaten itu. Kepala kampung itu dia terima dana, terus dia foya-foyakan dana itu. Dari mana Pak Manu tahu mereka mau Saya foya-foyakan? lihat kenyataan dan fakta di lapang. Itu tradisi beton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi benar ya sesuai yang disampaikan kemarin Kang Deddy, bahwa yang mencintai Kang Deddy sekarang adalah rakyat begitu ya. Yang membenci adalah para elit. Kalau kita lihat sekarang apa yang terjadi Semeton ya, ada video saya sebelumnya di situ tentang pernyataan salah satu orang luar biasa di situ ya, yang mohon maaf saya sebut sebagai OPM ya di situ, mohon maaf Semeton ya. Di situ memang kalau ingin merubah ya harus memiliki pemimpin seperti Kang Deddy begitu. Memang di situ para elitnya memang merubah salah Semeton ya, sehingga apa yang menjadi dana atau apalah macamnya di situ yang diperuntukkan untuk rakyat dipakai kepada para elit begitu. Dan yang menarik terjadi Semeton ya, ternyata di Purwakarta di Jawa Barat itu banyak juga tuh ya saudara kita dari Papua yang bersekolah, yang apa di situ ya, yang menarik untuk kita hari Semeton ya. Jadi bagaimana video lengkapnya? Ini dia. Saya Rambo Aceh Nagan Raya. Rasanya ingin menangis melihat masih ada orang-orang yang gak suka dengan Kang Deddy Mulyadi. Bahkan orang itu membenci Kang Deddy Mulyadi. Berarti orang itu putus kawan. Perlu dibawa ke rumah sakit, diperiksa kepalanya. Pasti putus kawat. Om Jen lagi bareng-bareng anak-anak Papua yang sekolah di Purwakarta. Banyak ya. Ya. Pak Deddy tinggalin. Ya. Kemudian di sekolah orang. Udah bisa bahasa Purwakarta. Dia lapor ke Gubernur, Pak Deddy tinggalin senang Om Jen di sekolah orang. Cantik sekali. Nah ini dulu mulai dari zaman Pak Deddy Bupati ya, kita selalu dikirim SMK sini anak-anak Papua. Cantik sekali ini anak Papua di sini. Siapa tadi yang mau jadi perawat? Siapa yang mau jadi dokter? Semua. Banyak perawat ya. Ya. Dan nanti setelah lulus di sini kembali ke tanah Papua. Bantu masyarakat Papua. Cintai Papua karena Papua adalah paru-paru dunia. Ada surga di tanah Papua. Bapak di sini ada yang dari Raja Ampat dari. Ada Raja Ampat. Ada mana? Saya sama. Oh ini Raja Ampat. Iya, sama dia. Mana Sorong mana sini? Sorong. Ini. Ya. Sorong. Kalau tadi kan Papua. Kalau ini Malaysia. Dari Malaysia. Ya. Jadi sekolah dasar di sana dikirim ke sini untuk sekolah di Purwakarta. Ini asal negara Malaysia. Hello. Bilang dong sama orang Malaysia di sana, salam kangen. Bilang. Ya, bilang. Hai. Ya. Kita di mana sekarang ini? Sekolah di mana? Purwakarta. Kelewat depan sadis main tipis nih. Apa sih sebenarnya yang menjadi pembicaraan kita? Itu lagu saya ciptakan tahun 2012 ketika saya berkunjung ke Papua. Saya menulis lagu judulnya Surga di Tanah Papua. Karena saya melihat
Papua itu seperti surga, bahkan surga yang diciptakan, dihadirkan buat Indonesia. Kandungan kekayaannya luar biasa, tetapi barangkali kependudukannya, kesejahteraannya yang harus terus ditingkatkan. Apa sih yang menjadi model kita? Model kita ini adalah model pengembangan otonomi daerah yang terus mengalami perubahan dan tarik ulur. Otonomi daerah pernah sampai puncaknya, kemudian menurun, dan menurun. Esensi dari rakyat terhadap kita, ekspektasinya cuma satu. Apapun judulnya, apakah mau sentralisasi, apakah mau desentralisasi, apakah mau otonomi, mereka cuma nuntut satu, mereka hidup sejahtera. Kesejahteraan publik itu menurut saya ukurannya cuma 3. 1, kesehatannya dijamin. 2, pendidikannya dijamin. 3, perluasan lapangan kerja. Ya. Benar ya kalau kita lihat dari bagaimana sih Papua begitu. Alamnya bagus, kandungan alamnya juga luar biasa begitu. Tapi yang jadi masalah memang di situ semeton ya. Memang terjadi kesenjangan begitu ya, kesenjangan sosial antara Papua dengan daerah lain mungkin ya. Tapi kalau kita lihat kembali lagi ke video sebelumnya itu sudah jelas permasalahannya di situ bahwa para elit sekarang yang memanfaatkan keluguan dari masyarakat Papua begitu semeton ya, yang mereka ya pakai poya-poya katanya dana-dana untuk pengembangan pendidikan, mungkin kesehatan di situ. Kemarin di masa pemerintahan Bapak Jokowi juga sudah tuh banyak sekali pembangunan yang di situ. Tapi ini menjadi PR juga bagi pemerintah kita. Intinya semeton ya, bagaimana sih kita harus menjaga warganya di situ, keamanannya di situ sekarang di Papua. Pak, saya perwakilan dari anak Papua yang ada di Purwakarta mau mengucapkan terima kasih. Selama kita di Purwakarta juga sering diperhatikan. Oh iya, sama-sama. Saya lagi sama adik-adik saya dari Papua yang sekolah di SMK Mutiara Bangsa. Salam katanya buat teman-teman seluruh Indonesia. Dan teman-teman Papua, rajin belajar ya. Iya. Rajin belajar.
Itu sebenarnya ya suara dari Papua gitu. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian pemerintah sekarang bagaimana mensejahterakan warga atau masyarakat rakyat di Papua. Karena bagaimanapun juga sekali lagi bahwa alamnya bagus sebagai jantung dunia juga, sumber dayanya juga luar biasa. Biar diperhatikan lah begitu sebenarnya ya. Biar lebih dimaksimalkan pembangunannya, pendidikannya, kesehatannya juga begitu ya. Jangan seperti dianaktirikan lah. Karena bagaimanapun juga kalau dipisah anggaran apa segala macam yang ada di situ kan luar biasa kaya juga tanah Papua begitu ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.